Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipra Matasari dengan NIM 2023 05 01 02 068. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Materi yang pertama itu tentang pengertian dan cakupan hukum perbankan syariah. Pada bagian pertama ini kita membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum perbankan syariah dan bagaimana cakupannya dalam sistem keuangan modern. Hukum perbankan syariah bukan sekadar aturan, tetapi merupakan sistem nilai yang lahir dari ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir. Semua prinsip ini menjadi fondasi dalam setiap aktivitas bank syariah, sehingga hubungan antar bank dan nasabah tidak lagi dipandang sebagai hubungan kreditur dan debitur, tetapi lebih sebagai kemitraan yang saling menguntungkan. Cakupan hukum perbankan syariah sangat luas secara filosofis. Perbankan syariah berangkat dari keyakinan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Secara yuridis, sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan legitimasi resmi bagi operasional bank syariah. Sementara dari sisi sosiologis, kehadiran bank syariah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai syariat. Dari ketiga dimensi tersebut dapat dipahami bahwa hukum perbankan syariah bukan hanya sistem aturan tetapi juga cerminan nilai moral dan sosial dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hukum perbankan syariah. Ketika berbicara mengenai bentuk-bentuk hukum perbankan syariah, ini menjelaskan bahwa sistem hukum yang menaungi perbankan syariah di Indonesia berdiri di atas dua pilar besar, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dari sisi syariah, Al-Quran dan hadis memberikan prinsip dasar seperti larangan riba dan kewajiban berlaku adil dalam transaksi. Namun karena perkembangan ekonomi semakin kompleks, peran ijtihad ulama menjadi sangat penting. Ijtihad dituangkan dalam bentuk-bentuk fatwa DSM MUI yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan produknya. Selain landasan syariah, negara melalui berbagai regulasi juga memberikan dukungan yang kuat terhadap perbankan syariah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adalah contoh bahwa pemerintah menyediakan payung hukum yang jelas. Peraturan OJK dan BI memperkuat aspek pengawasan agar perbankan syariah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Di samping itu, berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah menjadi bagian penting dari bentuk hukum syariah karena setiap akad memiliki aturan dan karakteristiknya tersendiri. Keseluruhan sistem hukum ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya berlandaskan nilai agama, tetapi juga memiliki legitimasi hukum nasional yang kuat sehingga dapat diterapkan pada sistem keuangan modern. Materi yang ketiga yaitu sumber dana dan kegiatan usaha perbankan syariah, yang membahas tentang bagaimana bank syariah memperoleh dan mengelola sumber dananya. Secara garis besar, sumber dana bank syariah berasal dari dana sendiri, dana masyarakat, dan dana dari pihak lain. Dana sendiri mencakup modal, cadangan, dan laba ditahan yang mencerminkan kesehatan bank. Dana masyarakat dihimpun melalui produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Sedangkan dana pihak lain diperoleh melalui pinjaman antar bank, penerbitan sukuk, atau kerjasama keuangan lainnya yang tetap mengikuti prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Selain penyaluran dana, bank syariah menyediakan layanan jasa seperti transfer, peminjaman, wakalah, kafalah, dan ran.
yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Ini menekankan bahwa keseluruhan kegiatan bank syariah harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan yang halal. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjadi institusi ekonomi, tetapi juga lembaga sosial yang berkomitmen pada etika dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir itu ada pengkreditan bank konvensional dan pembiayaan syariah. Perbandingan antara kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah menjadi pembahasan menarik. Pada bank konvensional, sistem bunga menjadi dasar utama perhitungan keuntungan bank. Bunga ini bersifat tetap dan harus dibayar oleh nasabah, terlepas dari apakah usahanya untung atau rugi. Akibatnya, risiko terbesar justru berada pada nasabah. Hubungan bank dan nasabah pun bersifat kreditur dan debitur, di mana posisi bank lebih dominan. Sebaliknya, pada bank syariah hubungan yang dibangun bersifat kemitraan. Pembiayaan dilakukan menggunakan berbagai akad syariah yang memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Misalnya, pada akad mudharabah, bank menyediakan modal sementara nasabah menjalankan usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Jika usaha merugi tanpa adanya kelayanan nasabah, maka kerugian juga ditanggung bersama. Prinsip keadilan dan bagi hasil inilah yang menjadi pembeda utama. Ini juga menegaskan bahwa sebelum pembiayaan diberikan, bank syariah menerapkan analisis kelayakan seperti prinsip 5C untuk memastikan usaha yang dibiayai layak dan aman. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya bebas riba, tetapi juga menawarkan sistem yang lebih etis dan manusiawi. Keempat materi ini secara keseluruhan menggambarkan bagaimana perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan modern yang tetap memegang nilai-nilai Islam, mulai dari landasan hukum, bentuk-bentuk akad, mekanisme pembiayaan, hingga sumber dana dan kegiatan usaha. Semuanya dirancang untuk menciptakan sistem yang adil, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya memberikan alternatif dari bank konvensional, tetapi menawarkan pendekatan yang lebih etis, bermoral, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.